kita masuk ke topik yang sangat populer di kalangan kalian semua, di generasi Z dan generasi milenial. Tanyaannya, kenapa generasi Z dan generasi milenial ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan merasa bahwa finansialnya itu sulit. Selamat datang di Unboxing Ekonomi edisi hari ini. Kalian masih ingat juga kan di tahun 2020 pemerintah menetapkan pembatasan kegiatan masyarakat yang waktu itu kita kenal dengan PPKM. Hampir dari semua kita tidak boleh melakukan aktivitas yang berhubungan dengan orang lain. Kita banyak di rumah, bahkan sekolah kita online, bekerja pun waktu itu istilahnya work from home. Dalam waktu yang sangat lama. Apa akibatnya terhadap perekonomian? Banyak kegiatan usaha yang secara drastis menurunkan aktivitasnya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Perusahaan banyak mengurangi kegiatan produksinya. Dan efek dari pengurangan kegiatan produksi tersebut adalah berkurangnya kegiatan bekerja. Pengangguran meningkat pada saat itu. Walaupun pemerintah menyiapkan subsidi, bahkan memberikan insentif kepada perusahaan yang masih mempekerjakan pegawainya. Tetapi memang tidak bisa dihindari bahwa kegiatan dunia usaha nyaris berhenti. Nah, bagaimana dampaknya ini terhadap ketenaga kerjaan? Tentunya perusahaan ketika mengurangi kegiatan produksi, ya mereka harus berhemat. Berhemat terhadap biaya produksi yang diantaranya adalah mengurangi jumlah tenaga kerja atau mereka memberikan sebagian dari upah yang diterima karena tidak bekerja penuh di pabrik atau di perusahaan. Di saat yang sama, tenaga kerja baru muncul. Banyak mahasiswa lulus dan menjadi angkatan kerja baru. Baru Mei 2023 kita bisa beralih dan pemerintah menyatakan bahwa endemi menjadi pandemi. Dengan begitu kita sudah menjadi lebih leluasa. Tapi apa dampaknya ketika 3 tahun kegiatan usaha itu berhenti? Ada penumpukan tenaga kerja baru yang belum terserap oleh dunia usaha. Banyak perusahaan kemudian beradaptasi juga dengan model bisnis pasca pandemi. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang digantikan oleh teknologi. Dulu rajin ke mall. Sekarang atau waktu pandemi gimana? Rajin ngeklik-ngeklik ya. Nyari online shopping. Nah, ini tentu berdampak terhadap serapan angkatan kerja baru. Ada data yang bisa kita kutip dari suatu media nasional yang menyatakan sebelum pandemi 1% pertumbuhan ekonomi kita itu bisa menyerap sekitar 400.000 bahkan sampai 600.000 tenaga kerja baru. Tapi setelah pandemi berakhir atau setelah COVID ini, 1% pertumbuhan ekonomi hanya bisa menyerap 100.000 pekerja baru atau 200.000 pekerja baru. Bisa kalian bayangkan nggak? Kalau ekonomi kita tumbuh 5% sebelum COVID, itu bisa terserap sekitar 2 juta atau hampir 3 juta pekerja baru. Setelah COVID atau setelah kita bebas dari COVID, memasuki periode endemi, tenaga kerja yang terserap dengan 5% pertumbuhan ekonomi itu hanya sekitar 500.000. Nah, bisa dibayangkan bedanya antara 3 juta dengan 500.000. Itulah kenapa hari-hari ini banyak generasi Z dan generasi milenial akhir yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Nggak nyangka kan kalau penyebabnya
terkait dengan COVID-19 yang berlangsung beberapa tahun lalu. Dunia usaha memang bangkit, tetapi tidak secepat yang diharapkan. Nah, bagaimana mensiasati kondisi ini? Ada lapangan pekerjaan sebetulnya, tetapi bukan merupakan pekerjaan yang tetap. Nah, kalau kita berada pada kondisi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kalian tetap harus bisa meningkatkan skill, mengikuti kebutuhan dunia kerja. Memang kita tidak bisa hanya mengandalkan kuliah atau program-program pemerintah saja, tetapi kita harus melakukan upgrading, meningkatkan kompetensi, upskilling, supaya kita bisa mengikuti kebutuhan dari dunia kerja seperti apa yang dibutuhkan. Saya tahu bahwa itu tidak mudah, tetapi kalau kita bisa memanfaatkan kapasitas kita dengan lebih baik, biasanya kita bisa menemukan cara. Entah kita bekerja kembali ke sektor formal, atau kita bisa bekerja mandiri, tetapi bisa mendapatkan finansial yang bagus. Gimana menurut kalian? Mungkin kalian mengalami hal yang sama, yang seperti yang saya ceritakan tadi. Bisa share dan tulis di komen. Kita bisa bahas di episode berikutnya. Terima kasih ya sudah menyimak unboxing ekonomi pada episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.